Oke, sudah boleh buka matanya. Halo, tes. Tes mic-nya. Udah kedengeran lagi nggak suara aku? Coba aku sambil. Oke, udah. Oke, terima kasih. Jadi, oke ya Kak Nevera, Waalaikumsalam. Iya, pas masuk, pas meditasi lo ngikutin aja. Jadi, oke. Siap, siap. Tadi aku akan scroll ke atas. Tadi kayaknya ada yang nanya-nanya. Bang Ahmad Setiawan ya. Kalau yang namanya Mi'raj itu apa? Bisa dengan meditasi. Definisi Mi'raj menurut Bang Ahmad apa? Kalau Mi'raj yang Isra Mi'raj, kan Mi'raj itu artinya naik tingkat kan, untuk naik. Nah, kalau di kesadaran ya naik kesadaran, berarti naik ke kesadaran tertinggi, Sidratul Muntaha. Ya bisa dengan meditasi. Jadi definisinya di kesadaran itu memang cukup berbeda dengan definisi yang selama ini mungkin menjadi doktrin, menjadi dogma, bahwa eh, Nabi itu berangkat gitu menuju naik tingkatan langit gitu sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau dari kesadaran itu bukan Nabi secara fisik naik, tapi secara kesadarannya naik. Jadi kita juga bisa mengalami hal yang serupa. Jadi Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran tertinggi. Yang mana kesadaran tuh sebenarnya yang dialami nuansa kesadarannya, nuansa kesadaran tertinggi yang sebenarnya nggak akan pernah ada habisnya. Nggak ada lapisan yang bisa kita tetap berada di situ. Dia pasti akan terus naik karena spiritual atau kesadaran itu tanpa batas. Jadi yang bisa kita alami ya nuansanya, spektrum dari pengalaman. Kita alami semua itu demi proses perkembangan dan perjalanan. Oke, Bang Muhlis, Muslih atau Muslih, Muhlis ya. Bahtiar aja ya, Bang Bahtiar. Yang dimaksud sadar sedang sadar tuh gimana, Bang? Mohon penjelasannya. Ya, ya. Jadi sadar sedang sadar itu kita sadar bahwa kita adalah paling enggak labelnya yang bisa kita sebut dengan kesadaran. Atau kalau paling gampangnya, sadar sedang sadar itu sadar di momen ini dan nanti di momen itu juga ada namanya kesadaran yang dialami di detik itu, jeda atau ruang. Tapi makanya ini bukan sekedar kata-kata, kalimat yang dikata-katakan ini terkesan bias ya, bisa rancu dan bisa absurd. Karena abstrak banget, apa sih maksudnya sadar sedang sadar? Intinya gini, pernah nggak ketika praktek, ada namanya momen. Momen itu disebut dengan zen atau satori. Sadar bahwa sedang sadar, sadar yang, oh langsung, dia bisa beberapa detik atau bahkan bisa stay di situ. Yang mana ini bukan sebuah kata-kata penjelasannya, tapi merupakan sebuah pengalaman. Tapi paling gampang, ya, kalau mau praktek menuju ke satori tadi, momennya, sadar sedang sadar itu begini. Sadari bahwa setiap momen yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk jengkel, senang, bahagia, marah, benci, apalagi stres, depresi itu, semua bagian daripada kesadaran yang kita alami secara total dan kita sadari. Nah, semakin lama ya, atau semakin terbiasa, semakin sadar kita pada semua pengalaman itu yang kita tidak melekat pada pikiran, pada perasaan yang selama ini kalau kita bawa ya warisan dari orang tua, dari lingkungan, kita kan anggap marah itu hal yang biasa. Kita anggap bahwa ya tadi berusaha survive itu hal yang biasa. Coba sekarang kita sadari itu bukan semua. Kita bukan semua itu. Kita adalah kesadaran. Otomatis
Lama-kelamaan kita sadar dan terbiasa. Kita yang damai, kita yang cinta, kita yang sejatinya itu sudah berlimpah. Kita yang sadar yang secara apa yang nggak bisa diutarakan memang. Nggak ada namanya, tapi inilah kesempurnaan itu. Semakin lama kita semakin bisa memiliki, ya, kalau dalam kesadaran bahasanya kehendak bebas, free will, untuk menentukan jalan, nasib, bahkan takdir dari semua frekuensi, vibrasi yang telah kita sadari itu tadi. Jadi, semua momen itu, kalau dalam satu kalimat tadi itulah sadar sedang sadar. Akhirnya punya serangkaian banyak kejadian di satu momen itu, kamu bisa bahkan memilih kesadaran mana atau realitas tertentu, dan kamu bisa menuju ke kesadaran di realitas yang sudah naik, yang sudah tinggi itu. Atau kamu bisa memilih juga untuk stay di sini, stuck di sini aja. Semua itu bagian daripada kesadaran itu sendiri. Nangkap nggak kira-kira? Atau masih agak susah ya? Makanya kata-kata itu memang agak bias untuk menjelaskan kesadaran yang sadar sedang sadar. Mungkin lebih sederhananya begini ya. Di momen ketika kamu sudah tercerahkan ya, ketika kamu, ya, paling enak gampangnya tercerahkan itu. Di momen kamu tercerahkan, kamu memahami bahwa ternyata aku bukan yang selama ini aku pikirkan, aku bukan yang selama ini aku yakini, aku bukan keyakinanku, aku bahkan bukan semua yang selama ini aku rasakan itu. Yang aku pikir, aku yakin itu adalah identitasku. Setelah itu, kamu bisa sadar bahwa segala sesuatu yang tayang di pikiran, termasuk label, pemikiran, identitas, itu hanyalah peran, yaitu atensi. Atensi ya dari kesadaran itu yang melokal dan kamu alami sebagai dirimu. Oke ya? Kak Nover, kalau multitasking nggak sadar ya Bang? Semua termasuk kesadaran, cuman multitasking itu tergantung konteksnya. Nih, misalnya kamu multitasking, itu kan gini ya. Oke lah, kita bahas atensi dari multitasking. Nih, multitasking itu, misalnya gini. Ini anggap nih atensi. Atensi itu kayak gini. Coba dengerin suara pesawat itu. Misalnya ya, misalnya ada pesawat. Jadi seluruh indramu itu ke pesawat itu. Yang misalnya pesawat sedang lewat di atas. Jadi gambarkan bahwa atensi ini tuh, ini atensimu, dia dia ini ya, apa nih, stretch menapa ya bahasa Indonesia, melebar ya, atau memfokuskan diri lah ya, melokal ya ke satu fokus ya, memfokuskan diri gitu. Tapi ketika kembali dia kemana? Ke kesejatiannya lagi kan, ke alamiannya, ke kondisi alaminya dia. Jadi sebenarnya multitasking itu mengerjakan banyak hal sekaligus dalam kesadaran nggak ada masalah. Dia masalah ketika pikiran kan. Jadi sebenarnya yang mempermasalahkan segala sesuatu itu pikiran. Kamu nggak fokus, ya kan? Atau pikiran kan butuh hal-hal yang pasti kan. Produk ini, ya, dijamin tidak akan bisa rusak. Nah, kepastian dari pikiran. Kalau sampai klaim daripada produk ini gagal, marah kan? Iya, pikiran. Itu juga yang menjadi dasar merek, semua label-label itu butuh pasti. Yang jadi masalah tuh di pikiran. Apa masalah dari kondisi multitasking? Kalau tidak multitasking bagaimana? Nah itu. Jadi kalau di kesadaran mau multitasking, mau fokus, yaitu kesadaran. Nggak apa-apa Kak Putri Widyavsari ya, nggak ketinggalan kok. Oke, sama-sama Bang Muhlis.
Fungsi musik dengan frekuensi tertentu untuk apa, Bang? Oke. Musik atau kurang lebih frekuensi ya. Karena penjelasan dari kesadaran tuh begini. Segala sesuatu kan sudah dalam vibrasi tertentu, sudah dalam frekuensi tertentu. Semuanya sudah terjadi sekaligus. Sebagaimana radio, channel radio itu kan bukan berarti ketika kamu memilih bukan berarti ketika kamu mutar channelnya ya gitu ya. Itu baru nyala. Enggak, kamu nyalakan radio, itu semua frekuensi itu udah ada, sudah nyala ya. Tapi kamu yang memilih mutar, kayak diputar gitu, putar, 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 terus baru nyambung ke suatu frekuensi tertentu. Nah, sama dengan musik atau dengan suara atau dengan kondisi dari frekuensi tertentu itu memudahkan pikiranmu masuk ke dalam sebuah frekuensi dan tergantung dari frekuensi itu dia akan mengalirkan. Nah, jadi kata kunci itu mengalirkan, keselarasan ya. Dari kondisi present tadi dan stillness, keheningan, kan dialirkan. Ketika dialirkan ada transmisi, ada feedback, ada penerima dan pemancar. Nah, ketika telah menerima dan pemancar itu pengaliran namanya sekaligus. Tujuannya daripada pemancar itu tergantung dari kebutuhanmu. Mau menggunakan yang mana? Pembersihan, pemurnian, kan ada banyak frekuensi itu. Nah, jadi kalau itu kita jawab dengan kenapa banyak orang kayak seakan-akan buruk, bisa jadi itu frekuensinya di situ, di kondisi itu, di tempat itu, ya kan? Itu frekuensinya. Sementara kok ada orang-orang baik, kok ada orang-orang yang sehat, kok ada orang-orang yang berhasil. Nah, frekuensinya di situ. Kok ada orang-orang yang nggak korupsi, ya frekuensinya di situ. Itu frekuensi. Ketika meditasi kan ingat bahwa ada aliran tadi, itu lebih mudah menerima. Menerima sekaligus memancarkan. Kembali ke kosongan, kepada kesadaran, dan dialirkan dengan sebuah frekuensi itu. Membantu aliran daripada, apapun kalau dalam spiritual bahasanya, mau cakra, mau energi, mau aura itu. Mau yang akhirnya dia terselaraskan. Sebenarnya kita kita ini ya sampai jam 10 aja ya. Sebenarnya kan kalau tiap hari ini aku tujuannya untuk praktek meditasi aja. Tapi oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Merasa sadar tapi pikiran keluar terus. Sadar bukankah mengingatnya? Oke. Merasa sadar. Sebenarnya sadar itu nggak perlu merasa, karena kita mau sadar atau merasa nggak sadar kan termasuk kesadaran. Tapi pengalaman dari pikiran itu untuk menyadari sesuatu. Nah, jadi ini kan subjektivitas tentang mengingatnya. Mengingat siapa? Mengingat Tuhan. Mengingat apapun yang kamu yakini sebagai Tuhan. Apakah dia sosok? Apakah dia tidak sosok? Apakah dia kamu alami secara batin? Kan sebenarnya kamu yang tahu tentang semua itu. Jadi ketika definisi dari pikiranmu untuk mengingatnya misalnya dengan zikir, dengan berdoa, nah itu kamu sadari juga. Nanti dari situ, apa yang muncul? Fenomena tayangan dari pikiranmu sendiri. Ketika mengingat, nyaman, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ketika mengingat, ketika berzikir, seakan-akan sangat dekat, ya kan begitu. Itu termasuk daripada kesadaran itu sendiri. Termasuk kesadaran tidak mengingatnya itu juga kesadaran. Karena pasti ada pikiran yang dari awal tanpa sengaja memisah-misahkan diri dari ketuhanan. Karena mekanisme pikiran begitu. Tanpa sadar dia mengalami keterpisahan. Padahal dari awal kita kan nggak mungkin terpisah dari Tuhan. Nggak mungkin. Dari awal ya kita bahkan ketuhanan itu sendiri. Jadi tinggal kita sadari saja. Termasuk di dalamnya mengingat, berzikir, melantunkan. Apapun yang kamu nyaman di dalam semua aktivitas itu. Mengalami Tuhan itu bagaimana, Bang?
Tinggal coba sadari Tuhan itu apa. Kalau kamu, kalau Bang ya Ahmad Setiawan ini meyakini Tuhan sebagai sosok, berarti mengalami Tuhan sebagai sosok. Kalau mengalami Tuhan sebagai bukan sosok atau sebagai kesadaran, sebagai ketuhanan itu sendiri, ya tinggal sadari saja apa yang muncul di dalam perasaan nuansa yang hadir sekarang. Oke ya, bagaimana masuk ke ruang kesadaran jeda? Ya tinggal dipraktekin terus berulang-ulang yang kita praktekkan saat ini, atau ya paling gampang meditasi, bisa nggak harus dari praktek malam ini atau ngikutin aku. Coba sendiri lah, karena ruang kesadaran itu memang nggak ada penjelasannya. Aslinya nggak ada penjelasannya. Tapi kita coba menggunakan pikiran yang selalu memikirkan sesuatu itu, yang selalu ingin mengendalikan, ingin memastikan. Ya cobalah dengan kata-kata. Paham enggak tuh ya udah. Aku nggak ini ya, aku nggak memaksakan. Oke, teknik meditasi bisa cepat fokus. Sebenarnya meditasi itu definisi fokusnya apa nih? Kalau fokus untuk benar-benar memfokuskan pikiran, kayak membuat pikiran itu jadi kayak stres, itu konsentrasi sebenarnya. Kalau fokus dalam kesadaran tuh dia atensi yang melokal, jadi fokus. Kadang memang agak sulit untuk membedakan fokus yang dimaksud dari kesadaran dan fokus yang dimaksud dari pikiran. Kadang itu ya, kalau fokus kepada pikiran, pikirannya malah jadi fokus, malah seakan-akan lari. Oh ini aku harus tenang. Dia nggak akan bisa tenang karena kamu menggunakan pikiran untuk berusaha mencari ketenangan. Makanya teknik meditasi bisa cepat fokus tuh sebenarnya kamu hilangkan pikiran itu sendiri sebenarnya. Justru malah berusaha, bukan berusaha makan, justru kembali ke ground state, natural state-nya kamu. Itu cepat langsung meditasi. Tapi selama ini kenapa terbiasa jadi lambat untuk bisa kembali? Karena pikiran udah terbiasa selama ini, selama bertahun-tahun, udah berapa puluh tahun hidup, itu pakai pikiran terus. Dia otomatis bekerja udah automatically. Jadi ya ini tergantung subjek atau tergantung siapapun yang melakukan, mau bisa cepat atau enggak. Karena kerancuannya di situ. Takutnya salah paham bahwa cepat. Cepat kemana? Mau ngapain meditasinya? Karena kalau tanpa meditasi, mau cepat fokus, kalau misalnya ini ya tanpa meditasi, ini tujuannya untuk cepat fokus, ya itu menggunakan pikiran saja. Yang penting pikiran yang menyabotase dirinya sendiri untuk memprogram ulang setiap sensasi, setiap pengalaman agar clear. Bisa. Itu di ilmu namanya Neuro Linguistic Programming, NLP. Itu cepat fokus tuh. Tapi kan kalau kita ngomongnya meditasi, ya ini kesadaran, bukan sekedar pikiran. Itu sebenarnya. Tadi aku bahas kata kayaknya ada yang di atas kultivator tingkat apa. Nah, sebenarnya ini maksudnya karena kultivator tuh banyak ya definisinya. Kalau di sini kita, kalau yang di aku ya saat ini ya, bukan yang kultivator energi yang ini yang itu. Memang itu banyak. Tapi kalau di aku namanya kultivator, kultivasi untuk menyelaraskan kecerdasan tubuh, menyiapkan tubuh sebagai wadah menerima esensi dari kebatinan, spiritual, kesadaran itu sendiri. Jadi ketika yang kosmiknya ini siap memberikan manifestasi, memberikan cahayanya gitu,
si tubuh juga udah siap. Itu maksudnya daripada kultivasi. Aduh, udah jam 10 lewat. Oke, oke, aku jangan cepet-cepet nanti malah nggak paham ya. Kira-kira sama mungkin ya, kalau pas lagi dihipnotis keluar dari kesadaran. Definisi hipnotis menurut Kak Ye ini apa? Definisinya. Karena banyak yang salah paham, di hipnotis tuh nggak sadar. Ada banyak yang dari situ dulu, sebelum menjawab ini, pas lagi dihipnotis. Nah, banyak yang salah paham, di hipnotis itu dia nggak sadar. Itu rancu jadinya. Itu yang bikin salah paham. Ketika itu salah paham, maka jawaban dari pertanyaan ini pasti salah nanti. Gitu ya. Pas dihipnotis itu kan sebenarnya bukan orang lain menghipnotis, tapi dirinya sendiri yang merasa dihipnotis. Tapi dirinya sendiri itu loh. Misalnya aku menghipnotis seseorang, katakan nama orangnya itu misalnya eh, Abu misalnya Abu. Aku menghipnotis Abu. Abu itu pikirannya mengizinkan Abu kesadarannya mengizinkan pikirannya untuk menerima segala informasi, segala dari sugesti, segala dari induksi program yang kumasukkan ke dalam dirinya atau label-label termasuk tidur, termasuk program baru apapun itu. Jadi sebenarnya dirinya sendiri yang menerima, yang membiarkan, mengizinkan. Ya dirinya sendiri itu siapa? Ya kesadarannya. Jadi nggak mungkin keluar dari kesadaran. Nah, kesadaran itu dilabeli dengan pikiran, pikiran yang menyelubungi, seakan-akan dirinya inferior, inferior daripada aku, dia menganggap diriku adalah otoritas, dia menganggap diriku adalah superior. Ini juga yang terjadi ketika murid-murid fanatik, ketika gurunya ya diserang, padahal dikritik, padahal gurunya misalnya salah gitu ya. Dan murid-muridnya itu kan telah terhipnotis gitu. Jadi hipnotis itu sebenarnya bukan yang dalam konteks tidur atau di TV dimanapun. Di hipnotis itu esensinya kita belajar sadar nggak sadarnya itu. Itulah kesadaran. Ya, itulah secara Kak Yeni ya, Yeni Kazi ya. Jadi itulah semakin bombardir gitu informasi kayak seakan-akan nggak sadar. Kenapa seakan-akan nggak sadar? Itulah ilusinya. Seperti yang kita udah jelaskan, ilusi itu kan seolah-olah, seakan-akan. Padahal aslinya nggak begitu. Seakan-akan kesadarannya dikontrol oleh seseorang gitu. Padahal nggak begitu. Karena itulah ada sebuah mekanisme. Dan mekanisme dari pikiran itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tahu tentang hipnotis untuk melakukan aktivitas hipnosis. Padahal aslinya kenyataannya nggak semudah itu juga. Itu butuh persiapan, butuh mekanisme. Misalnya nih, misalnya, aku mau melakukan kegiatan hipnotis. Itu pertama harus orang tertentu, orang yang misalnya benar-benar mau hipnotis yang katakanlah di bus gitu ya, atau di warung gitu. Itu nggak sembarang orang. Orang itu ya harus dulu kita ada subjeknya yang dilihat. Kondisi-kondisi tertentu yang mudah untuk bisa dimasuki sebuah program. Minimal program itu menyentuh titik butanya, critical faktornya itu. Atau RAS, Reticular Activating System. Ya kan? Ya, nanti aku bisa jelasin semuanya. Kayak nyata banget dulu aku pernah dihipnotis. Iya, aku bisa jelasin itu semua. Sangat-sangat bisa, tapi panjang. Nah, sekarang aja ngomongin RAS, Reticular Activating System, bla bla bla. Itu kayaknya ngapain jelasin kayak gitu kan? Tapi ya, itu semua ada mekanismenya. Seakan-akan, kenapa? Karena seakan-akan kita dikontrol oleh orang lain, karena kesadaran kita itu, state of being kita mengizinkan untuk dikontrol oleh dia, karena kita ada rasa inferior tadi, ada rasa doktrin tadi, ada dogma tadi. Yang sebenarnya ini nggak masalah, tapi jadi masalah ketika dimanfaatkan sama orang itu. Ini menarik kalau bahas hipnotis dan dihipnotis itu. Intinya gini sih gampangnya. Memang segala fenomena yang terjadi itu, aku pernah dihipnotis, ya itu real nyata.
Tapi itu juga sekaligus ilusi. Kenapa itu jadi nyata? Karena pikiran kamu terselubung ya, terselubung oleh dogma, terselubung oleh doktrin. Dan kamu memang secara kondisi bisa jadi mudah dalam kategori yang suggestible. Suggestible itu sebenarnya punya potensi untuk merasakan kesadaran yang lebih tinggi. Ya. Tapi karena kamu tidak terbiasa mengolah kesadaranmu sendiri, makanya orang lain bisa mengolah kesadaranmu itu dalam bentuk hipnotis. Oke, terakhir Bang Ahmad ya, kalau melatih kejiwaan itu seperti apa? Jiwa yang mana? Jiwa siapa? Dalam kesadaran jiwa nggak ada. Adanya spiritual. Tapi kalau mau dijawab kan, jiwa itu ya kesadaran yang melokal, namanya jadi jiwa. Dirimu itu yang sekarang mengalami mengalami dirimu itu ya disebut dengan jiwa. Yang nggak perlu dilatih apa-apa, sadari aja. Nanti dia berkembang dengan sendirinya. Ranah emptiness, suwung, masuk ke zero point itu memang agak susah ya Kak. Susah itu dari pikiran. Semakin kita melabelinya susah, semakin nggak ketemu. Kenapa? Karena pasti ini yang mau menjawab pikiran. Pikiran tuh selalu berusaha memaknai, melabeli adanya suwung, adanya emptiness. Lah dia sendiri nggak ngerti suwung itu apa. Jadi jangan ngandelin pikiran, nggak akan pernah ketemu. Dia nggak akan, pikiran tuh nggak akan bisa. Makanya pasti susah, karena dipikirkan. Dan yang mau melabeli itu pikiran. Pasti susah. Tanpa sadar, bukankah sekarang kita sedang dihipnotis pikiran kita kecuali kakak Ferdinand. Ini maksudnya Ferdinand aku atau Ferdian apa? Ngomong-ngomong, by the way, aku master hipnoterapis ya. Aku ada dari IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Ada juga dari Diamond Academy. Semuanya itu gelarnya master hipnoterapis. Master Advanced Hypnotherapist. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku mau menjelaskan hipnotis, aku punya gelarnya. Jadi nggak ada masalah misalnya kalau mau tanya-tanya gitu ya tentang hipnotis. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup pada malam hari ini. Tanpa sadar, bukankah kita sedang dihipnotis pikiran kita? Iya, makanya sadarilah pikiran kita secara terus-menerus, secara berkala. Terima kasih ya. Siapa nih, Kak? Jalur pusat lah ya. Iya, benar. Benar banget. Kita dihipnotis pikiran kita, makanya dari kesadaran selalu mengutamakan atau selalu segera sadarilah pikiranmu, sadarilah perasaanmu, agar kamu sadar bahwa kamulah yang bukan pikiran itu. Ini bagus banget pernyataannya. Tanpa sadar, kita sedang dihipnotis pikiran kita. Benar sekali. Ya, sama-sama. Besok live lagi ya. Aku sama-sama ya semuanya. Terima kasih pada malam hari ini. Aku tiap hari live, tiap malam, setiap dari jam 9. Karena ini program yang 21 hari. Oke, terakhir nih. Kak, apa harus tercerahkan dulu baru kita tersadarkan? Sebenarnya tercerahkan tuh nggak perlu dipikirkan sekarang lah. Semakin kalau kita memikirkan definisi dari tercerahkan apa, itu bukan ranah pikiran lagi. Semakin kayak kita seakan-akan mau tercerahkan, yang nggak akan tercerahkan. Udah, sadari saja, santai saja, nanti akan dapat sendirinya, gitu ya. Terima kasih untuk terima kasih untuk yang hadir pada malam hari ini. Kita sampai bertemu kembali besok malam jam 9. Oke, see you later. Sampai jumpa di kesadaran berikutnya. Bye-bye.